Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat penting yang harus dipahami setiap muslim dan muslimah, yaitu tentang pembatal-pembatal keislaman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah keislaman mereka. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih muslim mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang muslim itu bisa konsisten istiqomah di atas keislamannya. Ada di antara mereka yang bisa keluar dari Islam. Makanya ulama semua mazhab dalam kitab-kitab fikih mencantumkan dalam kitab-kitab fikih babur riddah, bab tentang kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan oleh karena itulah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas keislaman dalam keadaan muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, hal-hal yang bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam banyak sekali, bisa dari keyakinan, bisa dari ucapan atau perbuatan anggota badan. Ratusan yang bisa mengeluarkan orang dari
keislaman, keimanan. Cuma yang paling banyak terjadi di antaranya ada 10 pembatal keislaman. Dan alhamdulillah mungkin sebagian antum sudah menerima buku yang kita tulis, Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Pada kesempatan yang lalu pernah kita bagikan buku ini, meskipun tidak semua mungkin dapat. Namun dalam buku ini alhamdulillah sudah kita cantumkan 10 pembatal keislaman. Kita sekedar merangkum saja apa yang ditulis oleh para ulama. Di cetakan yang terakhir, ini halaman 80, kita tuliskan pembatal-pembatal kalimat at-tauhid. Ini sekali lagi hanya sekedar merangkum dari ucapan para al-ulama. Langsung saja kita sebutkan yang pertama di antara pembatal keislaman yang 10 adalah asyirik, kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini syirik dalam makna ayat atau hadis dan ucapan para ulama, bukan syirik dalam bahasa orang kita. Jangan kamu syirik sama saya, artinya iri dan dengki, bukan bukan itu maksudnya. Ini bahasa orang kita. Yang kita bahas syirik dalam bahasa Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Luqman, seorang hamba Allah yang saleh, berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, karena syirik kezaliman yang paling besar. Itu wasiat pertama hamba Allah yang saleh kepada putranya, agar jangan berbuat syirik. Adapun definisi syirik kalau secara umum, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyerupakan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu arti syirik secara umum, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah ar-rububiyah, Allah Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb? Ar-Rabb artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur alam semesta. Kalau ada yang mengatakan ada yang menciptakan selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan ada yang mengatur alam semesta selain Allah, itu bentuk syirik kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan ada yang menguasai alam semesta ini selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sering terjadi terutama di musim hujan, ada sebagian orang yang meyakini pawang hujan bisa menghentikan hujan, bisa mengatur turunnya hujan. Ini bentuk syirik kepada Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur turunnya hujan, bukan pawang hujan yang mengatur. Na'udzubillah min dzalik. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau ada yang meyakini hal seperti tadi, maka dia menjadikan pawang hujan tandingan bagi Allah. Allah yang mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Dan kita diajarkan zikir, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri. Kalau sudah Allah turunkan hujan, gak ada satupun yang bisa mencegahnya. Ini syirik dalam rububiyah yang merupakan salah satu kekhususan Allah. Allah Rabbul Alamin. Demikian pula di antara kekhususan Allah adalah al-ibadah. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita bahas dari segi bahasa, kata para ulama, iyyaka didahulukan objek daripada kata kerjanya na'budu. Itu ada makna yang tersirat, yaitu hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ibadah itu luas. Di antaranya doa, itu ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, itu namanya syirik kepada Allah. Ya Nabi, ya Muhammad, tolonglah aku. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah aku rezeki misalnya. Ini berbuat syirik kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Doa ibadah harus diserahkan kepada Allah. Dan itu yang setiap hari kita ikrarkan tadi. Iyyaka na'budu. Itu namanya syirik kepada Allah. Demikian pula menyembelih hewan kurban termasuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kalau ada orang menyembelih ayam atau kambing atau sapi, dipersembahkan kepada selain Allah untuk jin-jin yang menunggu tempat-tempat keramat, ya, maka ini bentuk syirik kepada Allah, menyerahkan ya ibadah kepada selain Allah. Ini artinya tadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ibadah hanya khusus untuk Allah Ta'ala. Istighatsah, minta tolong dikala sulit, itu hanya diserahkan kepada Allah. Rasul beristighatsah hanya kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan istighatsah kalian. Ini adalah ibadah-ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang merupakan kekhususan Allah. Di antaranya nama-nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah, dialah satu-satunya yang tahu yang gaib. Alimul ghaibi. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Tidak ada satupun yang tahu yang gaib. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tidak ada yang tahu nasib orang yang akan datang. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Maka kalau ada yang mengatakan ada yang tahu yang gaib selain Allah, maka ini sama saja dengan menyamakan Allah dengan selainnya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan syirik kepada Allah. Dan bahaya syirik sangat banyak sekali. Di antaranya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau orang itu belum bertobat sampai mati. Dalilnya surat An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat, ya misalnya mati di diskotik dalam keadaan menegak, ya minuman keras, mati dalam keadaan mabuk misalnya. Itu kata Allah, Allah yang mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih ada harapan diampuni. Allah yang mengatakan demikian. Namun kalau orang itu mati dalam keadaan berbuat syirik, belum bertobat sampai mati, nggak ada ampun. Apa balasannya? Neraka kekal selama-lamanya. Ya Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka kekal selamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka jahanam, merekalah sejelek-jelek makhluk. Ini bahayanya apa? Syirik. Semua dosa wajib ditinggalkan. Namun dosa itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Yang paling berbahaya tadi
bahaya syirik dan juga pembatal-pembatal keislaman. Ini kalau nggak bertobat sampai mati nggak ada ampun, tempatnya neraka kekal selama-lamanya. Kemudian bahaya syirik yang berikutnya, amal ibadahnya semua akan digugurkan, dibatalkan oleh Allah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Bahkan Rasul Allah katakan kepada beliau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadahmu. Dan di antara bahaya syirik juga, Allah akan melaknat pelakunya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana bahayanya syirik. Makanya ini salah satu pembatal keislaman yang harus betul-betul dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Dan jangan pernah merasa aman dari bahaya syirik. Jangankan kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang terbaik di atas muka bumi, yang paling kokoh iman dan akidahnya. Namun mereka semuanya masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim, takut jatuh ke dalam kesyirikan. Maka jangan sok mengatakan saya sudah puluhan tahun muslim Ustaz, saya sudah faham. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, beliau karena takut jatuh ke dalam kesyirikan, beliau juga berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Maka setiap muslim muslimah wajib betul-betul menjauh dari dosa yang satu ini. Kalau kita khawatir, kalau kita betul-betul menjaga diri dari dosa perjudian, perzinahan, atau pencurian atau korupsi, maka yang lebih layak dijauhi ini bahaya syirik yang masih banyak bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Rasul sendiri bersabda, istanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebetulnya penjelasan ini butuh mungkin bisa tahunan ini. Nah, penjelasan 10 pembatal keislaman. Cuma kita ringkas saja di sini. Baik, kemudian yang berikutnya di antara pembatal keislaman yaitu barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dan Allah, dia menyeru mereka dan meminta syafaat mereka serta bertawakal kepada mereka, maka dia kafir secara ijma'. Atau kalau bahasa Arabnya at-tawassul bil mayyit, tawassul menjadikan orang yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian statement dari sebagian orang, kalau saya berdoa langsung kepada Allah gak diterima, saya ini penuh dengan dosa, butuh perantara para wali-wali Allah, butuh orang-orang yang soleh, terutama yang meninggal dunia, kan mereka dekat dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan tawassul
dengan yang telah meninggal dunia, dan ini Allah katakan sendiri ini perbuatan syirik kepadanya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, mereka berkata kami tidak menyembah mereka, namun mereka ini hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Seperti tadi, misalnya mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah. Ini sekali lagi Allah mengatakan itu bentuk menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan orang yang meninggal dunia sudah terputus dengan orang yang masih hidup. Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Mereka di alam barzakh, kita di alam dunia. Bahkan Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit ari, kulit yang menempel di biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Wa in sami'u mastajabu lakum. Jika mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Maka sekali lagi seorang muslim jangan suudzon kepada Allah. Kalau saya langsung berdoa kepada Allah nggak dikabulkan, Allah yang memerintah kita berdoa langsung kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Allah sudah mengatakan demikian, masa kita nggak percaya? Masa kita suudzon kepada Allah? Kalau saya berdoa langsung kepada Allah nggak dikabulkan. Allah yang memerintahkan kita berdoa kepadanya, bukan berdoa kepada yang meninggal dunia. Meskipun dengan istilah tawasul tadi. Makanya kalau kita perhatikan, kita teliti, kita baca doa-doa, zikir-zikir dalam Al-Quran, dalam hadis, semuanya hanya kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, ya hayyu ya qayyum birahmatika tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis doa kepada Rasul, ya Rasulullah, ya wali fulan, tidak ada. Doa hanya kepada Allah. Apapun alasannya, entah tawasul, entah apa, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran dan hadis, Islam mengajarkan at-tauhid, tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan perlu kita ingat, kalau kita pelajari apa sebab kesyirikan pertama di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyina mubasyirin wa mundhirin. Dahulu manusia umat yang satu. Kata Imam Ibnu Katsir dan juga ulama yang lain, mereka dahulu di atas ajaran tauhid, di atas ajaran Nabi Adam alaihissalam. Belum ada kesyirikan. Kapan munculnya kesyirikan? Pada zaman kaum Nabi Nuh. Apa sebabnya mereka berbuat syirik? Allah berfirman dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum
wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lain, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasul, hadhihi asma'u rijalin sholihin. Ini adalah 5 nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajisna fiha ansabah. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid mereka, para pengikut mereka, untuk mereka membuat foto atau gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, ditancapkan di tempat dulunya mereka berkumpul. Sekedar mengenang jasa mereka. Belum disembah. Namun ketika datang generasi yang berikutnya, setan datang lagi, kemudian mengatakan, nenek moyang kalian dulu ketika paceklik minta kepada 5 orang soleh tersebut. Ini sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini, penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Maka sekali lagi harus betul-betul kita seorang muslim dan muslimah paham Islam itu agama tauhid, bukan agama syirik. Islam itu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bedakan antara mencintai, menghormati dengan menuhankan. Rasul SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihi assalam. Mencintai, menghormati Nabi Muhammad, orang-orang yang soleh, yang ikhlas, yang ittiba kepada sunnah Rasul, itu wajib. Namun tidak boleh berlebih-lebihan sampai tadi berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia tersebut dari orang-orang yang as-soleh. Nah, kita pindah kepada pembatal yang ketiga. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan orang Nasara itu tidak kafir, maka orang itulah yang kafir. Kalau ada yang mengatakan Yahudi bukan orang kafir, dialah yang kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan orang-orang tersebut orang kafir. Seperti dalam surat Al-Bayyinah tadi yang mungkin sering kita dengarkan di salat berjamaah, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi dan An-Nasara. Kalau kita mengatakan Yahudi dan Nasara bukan orang kafir, maka kita berarti mendustakan Allah, mendustakan ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan berarti kalau kita mengatakan mereka kafir kita jadi teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau demikian berarti Al-Quran mengajarkan terorisme. Na'udzubillah. Meskipun kita mengatakan mereka orang kafir, bukan berarti kita boleh mendolimi mereka. Tidak. Ini bedakan seperti tadi. Bedakan antara menyembah, menuhankan orang yang soleh dengan kita sekedar menghormati, mencintai. Harus dibedakan. Sama dengan kita mengatakan mereka orang kafir, bukan berarti kita boleh mendolimi mereka. Kita punya tetangga orang kafir, kita ambil buah mangganya, nggak boleh, haram, kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Sekali lagi, kita wajib meyakini mereka orang kafir. Allah yang mengatakan demikian. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh mengatakan orang mereka kafir, na'udzubillah min dzalik, apa nggak beriman dengan surat Al-Kafirun?
Nggak boleh, harus diganti kata-kata al-kafirun dengan apa? Ya, non-muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini Allah yang mengatakan. Jangan diingkari, didustakan, jangan dirubah-rubah lagi. Namun sekali lagi tadi, ya, bedakan sekedar kita meyakini mereka orang kafir, kita berlepas diri daripada kekafiran mereka, ya, dengan mendolimi, ya, ataupun berbuat teror kepada mereka, itu haram. Haram dalam Islam mendolimi siapapun, baik orang muslim, baik orang kafir. Bahkan ancaman bagi kelompok teroris ini berat, yang menumpahkan darah orang kafir tanpa hak. Dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, turis asing datang ke negeri kita misalnya, kemudian dibunuh, maka ancamannya tidak mencium bau surga. Sekali lagi, bedakan sekedar meyakini mereka adalah orang-orang kafir yang dikafirkan oleh Allah dengan berbuat teror kepada mereka. Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam berlepas diri daripada terorisme dan juga berlepas diri daripada kekafiran. Allah berfirman seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sekali lagi, wajib kita meyakini akan kekafiran mereka karena Allah yang mengatakan demikian. Kemudian tidak boleh ragu, tentang kekafiran mereka karena Allah yang mengatakan demikian. Di antaranya orang Nasara. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas istilahnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahamkan kepada setiap muslim-muslim. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Kalau sudah menyimpang, ini bisa mengeluarkan dari al-Islam. Meskipun ini dalam kitab ini sudah kita sampaikan dalam buku ini, bukan berarti kita menunjuk si B, si C yang jatuh ke dalam pembatal ini langsung dikatakan kafir. Mungkin orang itu jahil, tidak paham pembatal-pembatal keislaman ini, maka perlu kita sampaikan an-nasiha wa tawassaw bil haq wa tawassaw as-sabr. Nah, kalau ada setiap lagi kaidahnya, kalau ada seorang muslim jatuh ke dalam salah satu pembatal ini, tidak langsung bisa dikatakan oh dia kafir murtad karena dia melakukan pembatal ini. Sekali lagi, ini ada perincian khusus dalam penjelasan ulama Ahlussunnah, ada perincian kapan orang itu bisa divonis kafir murtad. Ini ada perincian panjang, dan yang paling berhak untuk menvonis si fulan telah murtad adalah ulama dan pengadilan-pengadilan syariat. Kecuali kalau orang itu sudah mengumumkan saya pindah agama, beda lagi ini. Namun kalau tadi jatuh ke dalam kesyirikan misalnya, nggak bisa langsung dikatakan inti musyrik, inti murtad, inti kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini perinciannya panjang. Cuma sekali lagi ini sekedar kita menjauh dari pembatal-pembatal ini, bukan untuk langsung menvonis orang perorangan. Naudzubillah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi juga di antara yang membatalkan keislaman kalau membenarkan ajaran kekafiran, ajaran Nasoro, ajaran Yahudi itu dianggap ajaran kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Allah kafirkan mereka, sedangkan Allah menyalahkan menyebutkan mereka ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ada yang mengatakan sama saja mereka ini mengajarkan kebaikan, mereka juga agama samawi. Naudzubillah min dzalik. Allah mengkafirkan mereka, Allah menyalahkan mereka, kok kita membenarkan? Naudzubillah min dzalik.
Makanya kata para ulama, malam yukafir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madzhabahum fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, yang meragukan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia bisa kafir, keluar dari al-Islam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwa selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti yang mendahulukan hukum para taghut atas hukumnya, hukum Allah, maka dia kafir. Ya, Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Setiap muslim muslimah wajib meyakini hukum Allah itu yang terbaik. Hukum Allah itulah yang wajib diterapkan dalam semua bidang kehidupan ini. Maka kalau ada yang mengatakan hukum barat lebih baik daripada hukum Allah, daripada hukum Islam, ini yang dikatakan oleh para ulama tadi, dia bisa keluar dari al-Islam. Ya, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan para ulama telah memperinci pembahasan ini. Ya, kita mau bacakan dari ucapan para ulama yang sudah kita terjemahkan di sini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madajus Salikin, ya, beliau berkata, yang benar bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu mencakup dua bentuk kekufuran, kufur kecil dan kufur besar, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Apabila yang pertama, dia masih meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah pada suatu kejadian, namun dia menyimpang dari hukum Allah tersebut dalam keadaan maksiat beserta keyakinannya bahwa dia berhak mendapat sanksi, maka ini kufur kecil. Artinya kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, misalnya dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan sebetulnya nggak boleh ini. Ya, cuma karena hawa nafsu. Ya, maka ini seperti pelaku maksiat, tahu minum minuman keras itu haram, cuma karena hawa nafsu, maka dia dikatakan pelaku dosa, tidak sampai murtad keluar dari Islam. Namun yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau hidup di abad 8 Hijriah, namun jika dia meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah dan bahwasanya dia diberi pilihan, ya, sedang dia meyakini itu hukum Allah, maka ini termasuk hukum kufur besar. Misalnya dia tahu B hukum Islam, C hukum Barat, dia mengatakan boleh saja berhukum dengan dua-duanya, tidak apa-apa. Nah, sama saja. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang Allah katakan tadi, faulaika humul kafirun. Dan yang ketiga perinciannya, jika dia tidak tahu hukum Allah dan dia salah, ya, maka hukumnya seperti hukum orang yang khilaf. Intinya, ya, wajib berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada yang meyakini hukum Allah tidak relevan dengan zaman ini, ya, hukum Islam sudah kadaluarsa, maka ini kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kalau sekedar dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia meyakini dia salah, dia meyakini hukum Islam yang terbaik, ya, cuma tadi karena hawa nafsu, maka ini tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Nah, ini di buku ini sudah kita banyak perinci. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara pembatal keislaman, barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasul SAW, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Contoh, dia sholat 5 waktu, tapi dia benci dengan sholat 5 waktu. Dia sholat 5 waktu hanya sekedar mungkin ikut-ikutan aja, atau sungkan dengan tetangga, sungkan dengan temannya, tapi dalam hatinya dia benci. Dan wajib dibedakan antara benci dengan, kalau bahasa kita, aras-arasan malas.
Kalau malas dosa sebagaimana pelaku maksiat, tapi kalau dia benci dengan syariat Islam, ya, atau sebagian orang benci dengan jilbab kaum muslimat, dia benci dengan cadar kaum muslimat, maka naudzubillah min dzalik, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Mana dalilnya? Surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah batalkan semua amal perbuatan mereka. Dzalika bi annahum karihu, yang demikian itu karena mereka karihu, benci dengan ajaran Allah, maka Allah batalkan semua amal perbuatan mereka. Maka hati-hati, jangan sampai membenci sedikit pun dari syariat al-Islam. Kalau kita masih belum bisa mengamalkan, ya banyak istighfar, jangan sampai ada kebencian. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ini lanjutan masih dengan yang kelima, barang siapa yang memperolok. Kalau tadi disimpan dalam hati, benci dalam hati. Dan yang keenam, ini sudah keluar lewat lisan. Barang siapa yang memperolok sesuatu dari ajaran Rasul, atau pahalanya atau sanksinya, maka dia kafir. Seperti tadi, ada perempuan pakai cadar dikatakan ninja, muslimat pakai jilbab kolot misalnya. Naudzubillah min dzalik, padahal itu ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dalam masalah cadar, Rasul mengatakan la tantaqibul muhrimatu, perempuan yang sedang ihram haji atau umrah tidak boleh pakai cadar. Apa maknanya? Berarti kalau tidak ihram, apa? Disyariatkan. Meskipun kita masih berpegang teguh dengan pendapat tidak wajib, cuma itu syariat. Jangan dibenci, jangan diperolok. Kalau Anda tidak sependapat dengan kewajiban memakai itu, jangan sampai naudzubillah min dzalik mengatakan itu adat orang Arab, bukan adat orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Rasul yang mengatakan, para sahabiat mereka juga pakai apa? Pakai cadar. Apalagi juga jilbab yang besar, ajaran Allah dalam Al-Qur'an. Dikatakan wahai Nabi kepada istri kalian, kepada anak perempuan kalian, untuk mereka mengulurkan jilbab. Jilbab bukan adat orang Arab. Kalau dikatakan diperoleh itu hanya adat orang Arab, naudzubillah min dzalik, ini dustakan ayat Al-Qur'anul Karim. Naudzubillah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-65 sampai 66, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, kata Allah, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Allah menfon, bukan kita yang mengatakan kafir. Allah yang mengatakan, yang memperolok agama Allah, syariat Rasul, kafir. Allah yang mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah apa? Keimanan kalian. Maka jaga lisan, jangan memperolok sedikit pun dari ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana, lanjut atau cukup? Kurang 4 lagi. Ya, kita percepat sedikit. Yang ketujuh, sihir. Perbuatan sihir. Meskipun sebetulnya ini masuk dalam kategori syirik, karena tidak mungkin orang itu jadi tukang sihir yang sejati, yang sebenarnya, kecuali harus jatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Kata para ulama, tukang sihir pasti ada MOU dengan jin, dari kalangan setan jin. Jin tidak akan mungkin mau membantu tukang sihir atau dukun, kecuali mereka harus perjanjian dulu atau MOU dulu, yaitu perbuatan syirik, perbuatan kufur harus dilakukan oleh sang dukun atau tukang sihir. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, entah dengan mereka menyembelih kepada selain Allah, atau mereka seperti yang pernah kita dengar, kita baca berita di
terutama di Saudi Arabia, kalau dukun-dukun di sana itu dijadikan seperti teroris, dikejar-kejar di DPO, kalau ketemu bisa dihukum mati. Pernah suatu saat mereka menggeledah rumah dukun, didapati mushaf Al-Quran itu ditaruh di toilet, kloset, tempat-tempat kotor. Untuk apa? Itu tadi, itu sebagai syarat mereka menjadi dukun. Perjanjian dengan apa? Jin-jin tersebut. Tidak mungkin jin yang membantu mereka kecuali dengan syarat-syarat yang kufur tadi. Makanya Allah mengatakan tentang sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir, namun setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajari manusia sihir, ya. Sihir dengan berbagai macam bentuknya, yaitu sihir adalah tadi perjanjian kerjasama antara setan jin dan setan manusia, dukun tukang sihir yang mereka disyaratkan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Dan di situ juga ada jimat-jimat, ada jampi-jampinya, dan itu bentuk juga minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Namun di sini ada syaratnya, dan mereka ridho, cinta dengan agama orang kafir tersebut. Dalilnya Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Di sini ada kata-kata wa man yatawallahum, barang siapa yang tawali kepada mereka. Kata Imam At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, tawali di sini maknanya ridho dengan agama orang kafir. Barang siapa yang membantu orang kafir karena ridho dengan agama orang kafir, maka dialah yang kafir. Allah mengatakan demikian, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawali ridho dengan agama orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, maka dia kafir. Kan ada mungkin pernah kita dengar, kalau orang itu sudah tingkat makrifat, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan. Kok nggak sholat, Pak? Oh iya, saya sudah makrifat, sudah gugur apa? Kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad Sayyidul Waladi Adam, sampai meninggal dunia tetap beliau ibadah kepada Allah, tetap beliau salat. Kalau ada orang yang mengatakan kalau sudah tingkat makrifat nggak ada kewajiban syariat, na'udzubillah min dzalik, ini telah apa? Keluar dari al-Islam. Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi Nasara, yang mendengar tentang diriku namun dia tidak mau beriman kepadaku, tidak mau melaksanakan syariatku sampai dia mati, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Rasul diutus kepada semua manusia sampai akhir zaman. Gak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, meskipun sekali lagi ini hanya sekedar contoh saja, masih ratusan pembatal-pembatal keislaman yang disebut oleh para ulama. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Mengaku muslim, KTP-nya Islam,
tapi cuek terhadap Islam, tidak mau tahu tentang Islam, tidak mau sama sekali mengamalkan al-Islam. Ini sekali lagi, kalau cuek sama sekali, totalitas nggak mau beragama, Islam, meskipun namanya Muslim, meskipun nama di KTP-nya Islam misalnya, kalau cuek, tidak mau belajar, tidak mau tahu sama sekali tentang Islam, maka ini yang Allah katakan, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang berdosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup atau ada tanya jawab? Silakan, Pak. Di Al-Quran sering digunakan kata-kata mukadzibun, mendustakan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang disandingkan dengan kafaru, kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sebetulnya apa ini arti dan contoh-contoh mendustakan? Baik. Kalau disampaikan tadi sering digandingkan antara kafir dengan kadzabu, ini wallahu alam. Yang pertama, kafaru lebih umum daripada kadzabu. Makanya kalau mau dibahas kufur besar itu ada 6 bagian atau macamnya. Kufur, kata-kata kafaru, ini yang dimaksud kufur besar. Sebagaimana syirik ada 2, syirik besar, syirik kecil. Kufur ada 2, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar ada 6 macam. Yang pertama tadi, kufur takdzib, mendustakan. Kadzabu. Kalau bahasa masdarnya at-takdzib, mendustakan. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, tidak percaya Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Ini apa? Kafaru. Makanya takdzib itu adalah bagian dari kafaru. Kalau mau dibahas secara bahasa, innalladzina kafaru wa kadzabu. Itu penyebutan yang khusus setelah yang umum. Seperti tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan ar-ruh. Siapa ar-ruh di situ? Siapa ar-ruh di situ? Malaikat Jibril. Ini yang dinamakan oleh para ulama penyebutan khusus setelah yang umum. Tanazzalul malaikat kan umum. Disebutkan yang khusus, yaitu Jibril. Dan itu ada makna yang tersirat, yaitu apa? Pentingnya atau menunjukkan kedudukan yang khusus tersebut. Paham ya? Nah, di sini disebutkan innalladzina kafaru wa kadzabu. Kafaru wa kadzabu ini penyebutan yang umum, kafaru masih umum. Disebutkan kadzabu ini yang apa? Khusus. Ini menunjukkan bahayanya apa? Kadzabu. Makanya sekali lagi kalau mau dibahas lagi, kufur besar ada 6. Kufur takdzib, mendustakan, seperti kufurnya orang musyrikin jahiliyah. Mereka mendustakan Nabi Muhammad, mereka mendustakan Al-Quranul Karim. Mendustakan itu maknanya dalam hati mengingkari, lisan juga apa? Mendustakan. Yang kedua namanya kufur al-juhud. Kufur juhud itu mendustakan dengan lisan tapi hati meyakini. Contohnya kekafiran Fir'aun. Fir'aun meskipun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rob kalian yang paling tinggi, tapi hatinya tidak seperti itu, Pak. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, mendustakan dengan lisan. Namun hati mereka, kata Allah, istaiqonatha, meyakini Allah Rabbul Alamin. Itu namanya kufur juhud. Itu kufur besar juga. Yang ketiga, kufur nifaq, kemunafikan. Ini jelas.
mendustakan dengan hati tapi lisan meyakini. Orang munafik zaman Rasul, tapi dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Ya, kalau datang orang munafik kepada engkau Nabi Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah apa? Utusan Allah. Dan tadi di rakaat pertama imam membaca awal surat Al-Baqarah tentang munafikun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang orang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal kata Allah mereka bukan orang mukmin, mengucapkan dengan lisan tapi mendustakan dengan hati. Ini kufur an-nifaq. Yang keempat, kufur istikbar, kufur kesombongan, seperti kufurnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia congkak, dia menolak perintah Allah, maka dia termasuk orang kafir. Itu kufur istikbar. Yang kelima, kufur asyak, kufur ragu. Ragu Islam ini satu-satunya agama yang hak atau masih ada yang lain. Ya, seperti tadi, ragu tentang kekafiran orang-orang non-muslim. Ya, padahal dalam Islam harus orang itu punya keyakinan. Namanya akidah itu yakin. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ragu. Harus yakin. Islam, inna dina indallah Islam, agama yang hak adalah Islam. Tidak ada agama yang hak selain al-Islam. Jangan sampai ada keraguan. Mungkin Islam iya benar menurut orang muslim, tapi juga benar orang-orang yang enggak. Allah yang mengatakan tadi, ya, mereka orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan Allah terima. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, bukan berarti kalau kita memiliki akidah seperti ini kemudian kita jadi teroris, enggak. Ya, kalau teroris itu lebih dari sekedar seperti itu. Mereka apa? Berbuat zalim, melampaui batas dan seterusnya. Kemudian yang keenam, di antara kufur besar tadi, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Islam, tidak mau tahu tentang Islam sama sekali, tidak mau mengamalkan Islam sama sekali, maka dia tadi jatuh ke dalam kufur akbar. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Baik. Yang pertama wajib kita bedakan, ini kalau dalam bahasa para ulama, antara at-tawalli al-muwala dengan tadi al-muqata'ah. Yang dikatakan murtad dari Islam kalau dia membantu orang kafir dengan didasari oleh kecintaan ridho dengan agama orang kafir. Paham ya? Syarat yang paling utama tawali, sebagaimana kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-tawali itu artinya ridho dengan agama orang kafir. Ini yang bisa apa? Keluar dari Islam. Ada yang namanya al-muwala, loyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Ini kefasikan, nggak sampai kepada kekafiran. Berdasarkan dalil surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung kalian. Kemudian kata Allah, yang kalian menyerahkan rasa cinta kepada mereka. Kalau kita baca sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah membocorkan rahasia Rasul kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Ya, Rasul di kota Madinah sudah mau menyerbu orang-orang kafir di kota Mekah. Tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat rahasia, dikirim melewat kurir, ya, disuruh ke kaum musyrikin jahiliyah. Rasul diberi wahyu oleh Allah
ada orang yang membocorkan rahasia beliau. Diutuslah Ali bin Abi Thalib mengejar sang kurir tadi. Ketemu kurirnya perempuan. Kemudian dipaksa untuk mengeluarkan surat rahasia tersebut. Ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasul memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ma hamalaka ya Hatib? Wahai Hatib, apa yang mendorongmu, memotivasimu membocorkan rahasia itu? Kata Hatib bin Abi Balta'ah, ya Rasulullah, aku masih punya kerabat di kota Mekah. Dan mereka lemah di sana. Aku ingin menanamkan jasa kepada orang kafir musyrikin. Untuk apa? Untuk menjaga keluarganya di sana. Paham ya? Motivasinya apa? Urusan dunia atau urusan akhirat? Hah? Urusan dunia. Agar apa? Orang musyrikin balas jasa kepada Hatib dengan melindungi keluarganya di sana. Paham ya? Makanya Rasul nggak mengatakan inti murtad, inti kafir. Enggak. Rasul tetap menegur, Rasul mengingkari. Ya, bahkan waktu itu Umar bin Khattab sempat marah, namun Rasul mengatakan, biarkan wahai Umar, karena beliau termasuk pengikut perang Badar, sedangkan Allah telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian karena kalian sudah diampuni. Ini namanya al-muwalah, yaitu apa? Loyalitas kepada orang kafir, ya, loyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Yang berikutnya ada yang namanya al-muqata'ah al-isti'anah bil musyrikin. Boikot atau meminta bantuan kepada orang kafir. Ini pembahasan fikih ijtihadi. Masalah boikot. Ya, boikot ada yang mengatakan boikot produk orang kafir itu ijtihad penguasa, ulil amri. Paham? Ini kalau dalam skup yang luas. Ya, yang memaksa orang tidak boleh membeli itu pemerintah, bukan ente, bukan apa? Individu. Paham? Dan itu yang rojeh. Karena ini berkaitan dengan apa? Kemaslahatan. Semua diboikot, pengangguran apa? Hah? Nggak mikir apa juga. Paham ya? Yang jadi korban siapa? Kaum muslimin juga. Makanya muqata'ah atau boikot dalam skup ya nasional, dalam sekut yang luas, ini wewenang pemerintah kaum muslimin. Ini masalah apa? Ijtihad mereka, pertimbangan masalah dengan apa? Mafsad mereka yang mempertimbangkan. Paham? Tapi kalau ente pribadi silahkan, ente nggak mau beli ya tafadhol. Paham ya? Tapi kalau ada orang yang membeli, jangan ente kafir karena tidak ada pembahasan seperti itu. Paham ya? Ya sekali lagi jangan memaksa karena ente bukan walil amr. Paham? Nah, jadi sekali lagi silahkan, ente mau boikot, ente nggak mau beli silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan juga apa? Ya mengatakan ente antek Yahudi karena masih beli produk siapa ya? Nah, mana dalilnya kalau seperti itu? Rasul juga apa? Ya perang dengan orang Yahudi, namun juga Rasul menggadekan baju besi beliau kepada orang Al-Yahudi. Artinya ini ijtihad, ya jangan apa? Ya bersikeras dengan pendapat yang memang sekali lagi masih banyak yang lainnya. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, silakan. Ada Islam yang mengkafirkan di luar golongannya. Tujuannya mereka Baik. Kalau kita bahas sejarah perpecahan kaum muslimin, ya kita tidak bisa mengingkari kalau umat Islam tidak bersatu sejak zaman dahulu. Ya perpecahan sudah ada sejak meninggalnya Rasul SAW sampai zamannya Umar bin Khattab, mereka masih bersatu. Sampai zaman Umar bin Khattab muncul perpecahan umat. Ya sebagaimana kata Rasul, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul mengatakan sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu.
Ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah, Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku kata Rasul dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Intinya umat Islam terpecah. Di antara perpecahan tersebut muncul kelompok-kelompok yang banyak. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat di tengah kaum muslimin ada 4. Syiah Rafidah, Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah. Syiah Rafidah insya Allah sudah sering dengar, yang sekarang punya negara Iran, yaitu Syiah Rafidah. Itu nenek moyang kelompok sesat. Kalau kita bahas bisa tahun ini, karena kita juga dulu punya kajian khusus menyikap kesesatan kekufuran Syiah Rafidah. Itu lebih dari setahun kita kaji tiap minggu atau pekanan. Banyak kesesatan, gudang kesesatan mereka. Di antaranya mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar, mengatakan Al-Quran sekarang itu sudah tidak murni lagi. Nah, kufurnya banyak sekali. Nah, yang kedua Khawarij. Khawarij ini nenek moyangnya teroris. Khawarij nenek moyang teroris. Di antara keyakinan mereka, pelaku dosa besar itu kafir. Yang di luar golongan mereka kafir. Paham ya? Pokoknya siapapun yang di luar golongan mereka kafir. Ini yang dinamakan Khawarij. Ini namanya tadi nenek moyangnya kelompok teroris, sampai sekarang masih bergentayangan. Maka wajib untuk waspada. Nah, ini kelompok yang kata para ulama tadi, nenek moyang kelompok sesat. Maka bagaimana sikap kita? Menjauh. Wajib untuk kita menghindar dari mereka dan dari kesesatan mereka. Adapun kalau mereka meninggal dunia, selama mereka masih muslim, maka tetap disyariatkan sholat jenazah untuk mereka, meskipun bagi tokoh agama lebih baik untuk menjauh, nggak ikut. Untuk apa? Memberikan efek jerah kepada yang lain sebagai bentuk al-bara'. Yang awam, orang-orang awam silahkan mensolati jenazah mereka. Wallahu ta'ala. Ada yang lain atau cukup? Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.